Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fiskardia Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Artificial Intelligence dalam mata kuliah Kecerdasan Buatan dalam Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bu Willy Sri Yuliandari, SEAK, MM, PhD. Pertama, mari kita pahami dulu apa sih sebenarnya AI itu. AI atau biasa yang kepanjangan dari Artificial Intelligence ini secara sederhana adalah cabang ilmu komputer yang berusaha membuat mesin mampu meniru kecerdasan manusia. Yang artinya komputer ini tidak hanya menjalankan perintah yang sudah diprogram, tetapi bisa juga belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan data baru, bahkan memberi rekomendasi. Contohnya, uh, ketika kita menggunakan aplikasi seperti Spotify, sistemnya ini bisa merekomendasikan lagu yang sesuai dengan minat kita. Itu karena AI ini mampu mempelajari pola kebiasaan yang kita buat. Jadi, pada dasarnya AI ini adalah otak buatan yang membantu manusia dalam mengambil keputusan. Lalu yang ketiga ini ada 3 pilar utama dari AI. Untuk bisa berjalan dengan baik, AI ini bisa berdiri di atas 3 pilar, yaitu yang pertama ada data yang digunakan sebagai bahan bakar AI. Maka tanpa data ini AI tidak bisa belajar. Semakin banyaknya data yang bersih dan berkualitas, maka semakin baik pula hasil kerja dari AI itu sendiri. Yang kedua ada algoritma. Algoritma ini menjadikan sebagai otak AI, di mana algoritma ini adalah rumus atau aturan yang membuat AI ini mampu menemukan pola dari data. Misalnya, algoritma bisa mempelajari pola transaksi untuk mendeteksi kemungkinan adanya penipuan. Dan yang ketiga yaitu ada komputasi atau computing power, yang diibaratkan sebagai mesin dari AI. Dengan adanya perangkat keras canggih seperti GPU atau layanan cloud computing ini, AI bisa memproses jutaan data dalam hitungan detik. Jadi kombinasi dari data, algoritma, dan komputasi inilah yang membuat AI bisa bekerja secara maksimal. Selanjutnya ada jenis AI. Secara umum ada 3 jenis AI. Yang pertama itu adalah ANI atau Artificial Narrow Intelligence. ANI ini adalah AI yang hanya mampu melakukan satu tugas tertentu dengan sangat baik, tetapi tidak bisa keluar dari lingkup tersebut. Contohnya seperti Siri, Alexa, Google Translate, atau sistem rekomendasi Netflix. Saat ini, ANI ini adalah bentuk AI yang paling banyak digunakan. Yang kedua ada AGI atau Artificial General Intelligence, yaitu AI yang mampu berpikir secara fleksibel seperti manusia. Bayangkan jika sebuah robot yang bisa bekerja di pabrik sekaligus mengajar di sekolah tanpa harus diprogram ulang. Namun, saat ini AGI ini masih dalam tahap penelitian. Lalu selanjutnya ada ASI atau Artificial Super Intelligence. ASI ini adalah AI yang bahkan melebihi kecerdasan manusia dalam semua aspek, seperti kognitif, sosial, maupun kreatif. Walaupun masih berupa konsep, ASI ini banyak ilmuwan yang sudah mendiskusikannya, termasuk resiko dan dampaknya bagi umat manusia. Jadi, yang saat ini nyata digunakan sehari-hari adalah hanya ANI, sementara AGI dan ASI ini masih sebatas pengembangan dan konsep teoritis. Lalu jika kita bedah lebih dalam lagi, AI ini mempunyai beberapa lapisan. Yang pertama, lapisan paling luarnya yaitu Artificial Intelligence atau AI itu sendiri yang mencakup semua teknologi yang meniru kecerdasan manusia. Yang kedua yaitu ada Machine Learning, yaitu bagian dari AI yang membuat mesin ini bisa belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Maka semakin banyak data yang dimiliki, maka semakin pintar juga mesin tersebut. Lalu yang ketiga yaitu Deep Learning, yang merupakan bagian dari Machine Learning. Deep Learning ini menggunakan jaringan syaraf tiluan atau Artificial Neural Network yang meniru cara kerja otak manusia. Dengan teknologi ini, AI juga mampu mengenali pola yang sangat kompleks seperti
wajah manusia, bahkan suara atau bahasa alami. Contoh deep learning ini bisa kita lihat pada teknologi mobil otonom yang mampu mengenali rambu lalu lintas dan kondisi jalan, ataupun bisa kita temui di HP-HP yang sekarang beredar dengan adanya Face ID. Dalam praktik bisnis, penerapan AI ini tidak bisa langsung kita lakukan, tetapi ada tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama yaitu mengidentifikasi peluang bisnis, yaitu organisasi ini perlu mencari area yang paling mungkin mendapat manfaat dari AI. Misalnya pelayanan pelanggan atau analisis data penjualan. Yang kedua yaitu ada validasi data, yaitu memeriksa apakah data yang dimiliki ini sudah cukup, berkualitas, dan bisa digunakan untuk melatih model AI. Dan yang ketiga ini adalah tahap membangun prototype atau proof of concept. Prototype ini adalah semacam percobaan awal untuk melihat apakah solusi AI ini layak diterapkan. Lalu jika berhasil, barulah masuk ke tahap keempat, yaitu skalabilitas dan integrasi, yaitu memperluas penggunaan AI ini dan menghubungkan dengan sistem bisnis yang ada. Dengan cara ini, maka AI ini tidak hanya jadi percobaan, tetapi benar-benar bermanfaat bagi perusahaan. Selain tahapan, kita perlu juga strategi yang tepat. Strategi implementasi AI ini antara lain, yang pertama, menyelaraskan proyek AI dengan tujuan bisnis. Jangan sampai AI ini hanya menjadikan tren, tetapi tidak bermanfaat secara nyata. Yang kedua yaitu mulai dari proyek kecil yang bisa mempercepat menghasilkan nilai atau disebut dengan quick win. Lalu yang ketiga yaitu membentuk tim multidisiplin yang tidak hanya berisi dari seorang ahli IT, tetapi juga ahli data dan pakar bisnis. Lalu selanjutnya membangun tata kelola data yang baik agar data yang digunakan ini bersih dan terpercaya. Lalu menyediakan infrastruktur yang memadai baik on-premise maupun cloud. Lalu selanjutnya mengelola perubahan di organisasi agar karyawan ini tidak terasa terancam dengan adanya AI. Dan yang terakhir yaitu selalu melakukan evaluasi dan perbaikan agar sistem AI ini semakin relevan. Maka dengan strategi ini diharapkan penerapan AI ini bisa lebih terarah dan diterima di perusahaan. Lalu selanjutnya ada pencapaian AI dalam dunia bisnis. Salah satu pencapaian utamanya yaitu adalah otomatisasi proses, misalnya dengan adanya robotic process automation, perusahaan ini bisa mengurangi pekerjaan manual seperti input data, pengolahan dokumen, dan penyusunan laporan. Dengan cara ini, perusahaan ini bisa menghemat waktu, mengurangi biaya, sekaligus meminimalkan kesalahan manusia. Jadi, AI ini benar-benar berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas bisnis dalam perusahaan. Lalu tentu saja dalam penerapan AI ini menghadapi banyak tantangan. Yang pertama soal data. Banyak juga perusahaan mengalami kesulitan mendapatkan data yang bersih, lengkap, dan bebas bias, padahal data adalah bahan utama dari AI itu sendiri. Yang kedua adalah soal talenta. Masih jarang tenaga ahli yang menguasai AI sekaligus dengan memahami konteks bisnisnya. Ketiga yaitu terkait soal biaya infrastruktur. Biaya ini membutuhkan server, GPU, dan pemeliharaan yang biayanya ini tidak murah, terutama untuk usaha kecil dan menengah. Yang keempat itu adalah soal integrasi dengan sistem lama. Seringkali AI ini tidak mudah digabungkan dengan sistem ERP, CRM, ataupun database yang lama. Selain itu, ada pun tantangan mengenai tentang budaya organisasi. Banyak juga karyawan atau pimpinan ini merasa khawatir bahwa AI ini akan menggantikan pekerjaan mereka. Lalu ada juga tantangan dari isu etika, privasi, dan regulasi. Misalnya,
siapa yang bertanggung jawab jika AI ini membuat kesalahan. Belum lagi ada masalah mengenai kepastian model jangka panjang, karena pola data bisa berubah. Jadi AI ini karena semakin berkembangnya zaman, jadi pola data ini bisa berkembang dengan pesat. Lalu selanjutnya adanya kurangnya dukungan dari pimpinan dan visi strategis. Karena tanpa adanya komitmen dari manajemen puncak, proyek AI ini bisa mengalami kekurangan anggaran, prioritas, ataupun support lintas departemen. Maka AI ini juga di era sekarang harus dijadikan sebagai bagian dari visi strategis perusahaan agar adanya alokasi sumber daya, keputusan kebijakan, dan pengakuan resikonya dapat diterima oleh perusahaan. Lalu tantangan yang dihadapi juga ada kesulitan skalabilitas ke berbagai divisi karena perbedaan data dan kesiapan data. Lalu yang terakhir yaitu teknologi AI juga terus berkembang secara cepat dan sering membuat perusahaan mengalami kesulitan untuk mengikuti perkembangan terbaru dari AI itu sendiri. Jadi semua ini adalah tantangan yang harus dikelola perusahaan dengan baik. Lalu kalau kita lihat ke masa depan, AI ini bukanlah untuk menggantikan manusia, melainkan menjadikan copilot atau asisten pintar. AI ini akan mengambil alih pekerjaan rutin dan analitis, sedangkan manusia bisa tetap fokus pada hal-hal yang membutuhkan kreativitas, intuisi, empati, dan pengambilan keputusan strategis. Jadi, yang akan kita hadapi ini adalah bukan persaingan antara manusia dan mesin, tetapi kolaborasi yang saling melengkapi. Contohnya, pada studi Human and AI Collaboration in the Higher Education Environment, Opportunities and Concern, membahas bagaimana sih terutama alat generatif AI ini membantu dalam dunia pendidikan bukan sebagai ancaman. Selain menjadi copilot, AI ini juga akan semakin cerdas dan personal. AI ini di masa depan akan mampu memahami konteks untuk setiap penggunanya, mengenali preferensi, bahkan menyesuaikan respon sesuai kebutuhan individu masing-masing. Lalu manfaatnya jelas terasa bagi penggunanya, yaitu akan merasa lebih puas, layanannya juga lebih efisien, dan perusahaan juga bisa membangun loyalitas terhadap pelanggan. Namun, perkembangan AI ini juga bisa menghadirkan tantangan, yaitu seperti masalah privasi data, potensi bias, serta persoalan etika dan regulasi yang harus lebih diperhatikan. Untuk memastikan AI ini digunakan dengan bijak, ada 3 aspek penting yang harus dijaga. Yang pertama yaitu etika. AI ini harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, akuntabilitas, privasi, dan transparansi. Yang kedua yaitu regulasi. Contohnya, Uni Eropa telah menerapkan AI Act yang mengatur pengguna AI ini beresiko tinggi seperti pengenalan wajah atau diagnosis medis. Dan yang ketiga yaitu adalah kepercayaan, yang dimana masyarakat ini perlu memahami bagaimana sih AI itu bekerja. Oleh karena itu, konsep explainable AI atau AI yang bisa dijelaskan secara penting menjadi lebih penting gitu. Karena supaya orang ini tidak hanya menerima hasil dari AI-nya saja, tetapi juga memahami dengan alasannya. Maka sebagai kesimpulannya yaitu AI ini adalah alat strategis bisnis yang dibangun dari 3 pilar. Yang pertama yaitu ada data, algoritma, dan komputasi.
yang dimana implementasi AI ini harus melalui tahapan yang sistematis agar hasilnya benar-benar bermanfaat. Lalu manfaat utama dari AI yaitu pada otomatisasi, personalisasi, dan peningkatan efisiensi. Namun, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada bagaimana sih kita mengatasi tantangan terkait data, talenta, biaya, integrasi, dan etika. Dan kedepannya AI ini juga bisa menjadi mitra atau copilot bagi manusia, bukan menggantikan, tetapi AI ini bisa mendukung kita dalam pengambilan keputusan, namun keberhasilan AI ini tetap ditentukan oleh adanya regulasi dan kepercayaan dari masyarakat. Jadi, kita sebagai masyarakat dan selaku mahasiswa harus menggunakan AI ini dengan bijak. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Ada beberapa referensi dari buku, jurnal, ataupun regulasi internasional. Demikian presentasi mengenai artificial intelligence dari saya. Maaf bila banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.